Hari ini masih boros pakan untuk ternak ayam kampung. Dan hari ini masih juga ada peternak yang untungnya sangat sedikit sekali karena borosnya dipakan. Dan hari ini masih juga ada yang bingung kemana kita harus menjual hasil ternak kita. No, I don't think so. No, I don't think so. No, I don't think so. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Tidak lupa kami juga mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan hari ini akan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Bagi kalian yang memang hobi beternak ayam kampung dan mungkin secara kebetulan baru menemukan channel ini, jika kalian menganggap bahwa channel ini dianggap sebagai channel yang cocok untuk kalian belajar bersama di channel ini, maka silahkan untuk klik tombol subscribe untuk bergabung dengan channel ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar nantinya secara otomatis teman-teman akan bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan update video-video terbaru dari channel ini. Tentu saja masih membahas seputar peternakan ayam kampung. Jika selama ini kita selalu update atau mereview tentang cara beternak atau keuntungan ternak ayam kampung dari sistem pembesaran, di mana dari sistem pembesaran ini kita akan menjual hasil bobot ya. Namun pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan membahas mengenai keduanya, yaitu pembibitan dan pembesaran. Dengan 3 tema sekaligus, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana caranya supaya ternak kita tidak lagi boros dipakan. Dan kemudian untuk yang kedua, kita akan juga membahas mengenai cara agar keuntungan dari ternak kita ini bisa lebih banyak atau lebih besar teman-teman. Dan untuk yang ketiga yaitu tentang cara menjual hasil ternak kita, baik untuk pembesaran maupun untuk pembibitan. Kenapa mesti kita bahas? Karena ternyata sampai kepada saat ini masih banyak sekali teman-teman yang kebingungan untuk menjual hasil ternaknya, baik untuk pembesaran maupun pembibitan. Oleh sebab itu, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas sekaligus 3 poin penting untuk menuju lancarnya usaha ternak ayam kampung kita. Kita mulai dari yang pertama. Perihal borosnya pakan ternak ayam kampung ternyata menjadi momok untuk para peternak, teman-teman. Ketika memang mereka belum tahu jalan keluar ataupun solusinya. Namun ketika mereka sudah tahu jalan keluar serta solusinya, maka kalimat borosnya pakan untuk ternak ayam kampung tidak akan pernah berlaku lagi teman-teman. Seperti halnya yang kami lakukan. Agar ternak ayam kampung tidak boros dipakan. Yang pertama, berikan jenis pakan ayam kampung sesuai usia. Contoh, ketika kita akan berikan pakan pada anak ayam yang usianya masih 1 hari hingga usia 2 minggu, maka jenis pakan yang kita berikan harus menggunakan jenis pakan pabrikan. Dan itu pun kita harus menggunakan jenis pakan pabrikan yang bersifat masih lembut, teman-teman. Dan di toko pakan ternak sudah disediakan. Seiring berjalannya waktu, tentu saja ayam kita akan semakin besar. Tentu saja semakin besarnya ayam akan membuat kita merubah jenis pakan yang kita berikan. Untuk pakan ayam usia 2 minggu ke atas kita sudah boleh menggunakan jenis pakan pabrikan jenis 511 atau Bravo 511. Dan juga bisa menggunakan yang sejenisnya teman-teman, karena merek dari pakan pabrikan itu sendiri sangatlah banyak. Selanjutnya sampai usia berapa kita harus memberikan jenis pakan pabrikan dari 511 ini. Pemberian pakan Bravo 511 atau Pur 511 itu akan kita berikan pada usia 2 minggu hingga usia 1,5 bulan dengan pemberian secara murni. Artinya tidak perlu kita campur dengan jenis pakan dari alternatif. Apa tujuannya? Tujuannya supaya pertumbuhan ayam semakin maksimal. Karena kandungan nutrisi yang mereka serap dari pakan Bravo 511 ini sangat mencukupi kebutuhan mereka.
Selanjutnya, pada saat usia ayam sudah 1,5 bulan, barulah bisa kita mengkolaborasikan pakan dari pabrikan ini dengan menggunakan pakan dari jenis alternatif. Jenis pakan alternatif yang akan kita berikan boleh dengan menggunakan jenis pakan alternatif yang bersifat beli dengan harga yang murah, atau bahkan kita bisa mendapatkannya dengan gratis. Contoh jenis pakan alternatif yang bersifat murah harganya dan bagus nutrisinya itu dari jenis ampas tahu. Teman-teman nggak mungkin bisa mendapatkan ampas tahu ini dengan gratis ketika teman-teman tidak memiliki usaha pembuatan tahu. Tentu saja kita akan membelinya, namun jangan khawatir, harga daripada ampas tahu ini tergolong sangat murah teman-teman. Dalam satu kali masakan, ampas tahu hanya dihargai dengan atau dibanderol dengan harga Rp5.000. Angka Rp5.000 itu bisa kita gunakan untuk satu hari dengan kapasitas ayam sekitar 20-30 ekor. Namun yang biasa kami lakukan untuk pembelian harga Rp5.000 itu bisa kita gunakan selama 2 hari teman-teman, karena masih dicampur lagi dengan sentrat pedaging. Hanya saja campuran sentrat pedagingnya tidak usah terlalu banyak, hanya untuk pelengkap saja. Jika dengan kita menggunakan jenis pakan alternatif yang bersifat beli walaupun dengan harganya murah, tetapi teman-teman masih juga keberatan, maka silahkan teman-teman sedikit kreatif untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekeliling kita, yaitu dari jenis daun ubi atau daun singkong. Daun singkong ini berkali-kali kami sampaikan sangat memiliki nutrisi yang cukup bagus untuk ayam. Cara pengaplikasiannya, cukup dengan merebus daun singkong ini secukupnya, sesuaikan dengan populasi yang ada di kandang teman-teman. Campuran terbaik untuk daun singkong ini adalah dengan menggunakan jenis dedak padi. Dan tidak lupa kita harus mencampurkannya juga dengan sentrat pedaging agar pertumbuhan ayam kita semakin maksimal. Jenis pakan alternatif yang bersifat gratis dan bagus dikonsumsi oleh ayam, salah satunya daun ubi, kemudian daun kates, ada yang namanya daun belimbing wuluh. Kemudian nanti kita akan menggunakan azolla, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada video kita sebelumnya, bahwa azolla nutrisinya sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ayam. Selain itu, azolla juga sangat mudah untuk kita budidayakan. Cukup dengan membeli sedikit bibitnya, kemudian kita tunggu sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan, maka kita sudah bisa memanennya. Sampai di sini paham ya teman-teman, bahwa salah satu cara untuk kita bisa hemat atau tidak boros pakan untuk ternak ayam kampung adalah dengan cara kita kreatif, menciptakan dan mencari sumber pakan alternatif yang bersifat gratis. Saya pastikan selama teman-teman tidak mau melibatkan sumber pakan alternatif yang bersifat gratis atau tidak mau mencari sumber pakan alternatif gratis, maka bisa dipastikan keuntungan dari hasil ternak teman-teman pasti akan pas-pasan saja, sangat sedikit sekali. Kita lanjut ke poin yang kedua teman-teman, bagaimana supaya keuntungan kita lebih besar. Maka untuk poin kedua ini sangat ada kaitannya dengan poin pertama, yaitu tentang borosnya pakan ayam kampung. Maka secara otomatis poin kedua ini jawabannya juga sama dengan poin pertama. Ketika kita sudah bisa hemat di pakan, maka keuntungan kita juga pasti lebih besar. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara memasarkan dan menjual hasil ternak kita. Teman-teman pemirsa dan sahabat semua, sudah kami sampaikan berkali-kali pada video kami sebelumnya bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka sebaiknya kita tidak usah melalui pengepul. Banyak sekali komentar yang mendarat yang mengeluhkan tentang penjualan ayam yang sangat murah akibat kita menjualnya di pengepul. Maka saran saya, silakan teman-teman langsung saja supply rumah makan, supply pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kuliner yang membutuhkan ayam kampung. Zaman sekarang ini banyak sekali penjual-penjual ayam penyet, ayam geprek, dan juga ayam bakar. Nah, disitulah kesempatan kita untuk menawarkan hasil ternak kita kepada mereka. Istilahnya kita memang harus supply langsung mereka teman-teman. Jadi dengan cara itu kita akan bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar
daripada kita menjualnya ke pengepul. Baik teman-teman dan sahabat semua, cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya jadi Sultan TV Mondiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.